Makanya kemudian kemarin itu di nikahan anak Anies Baswedan nggak diundang lah Habib Rizik ini. Dan ketika Habib Rizik keluar, nggak ada juga tokoh-tokoh yang mau ucapin selamat atau datang ke sana. Ya karena kalau datang ke sana malah kejebur. Tambah rusak nanti namanya gitu kan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang tidak diundang ke nikahan mantan. Gimana rasanya nggak dianggap? Iya, pasti kan nyesek gitu ya. Ya tapi serba salah juga. Kalaupun kita diundang, rasanya kan males yang mau datang. Ya karena ngapain kita datang hanya untuk melihat mantan bahagia? Itu nggak berguna sama sekali gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pernikahan anak Anies Baswedan. Karena dari sekian banyak tamu undangan, mulai dari presiden, wapres, menteri, ketua partai, tokoh, ustadz, kapolda gitu ya. Dari sekian banyak undangan, ini nggak ada yang namanya Habib Rizik. Padahal ustadz-ustadz, Habib-Habib ada yang datang gitu. Habib Rizik gak ada. Kemana Habib Rizik ini? Ini gak datang atau gak diundang emang? Ya tapi apapun itu, entah gak datang atau gak diundang, ini menunjukkan betapa sikap seorang Anies Baswedan kepada Habib Rizik nampaknya sudah berbeda gitu. Karena kalau kita ingat-ingat beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau tahun lalu ketika Rizik baru pulang dari Arab Saudi gitu kan, ini Anies Baswedan langsung menghadap ke Petamburan. Ya karena memang peran seorang Rizik terhadap karir politik seorang Anies Baswedan ini sangat-sangat krusial sekali. Karena tanpa bantuan Rizik, tanpa bantuan demonstrasi 411, 212, dan narasi-narasi politik SARA, ini rasanya susah bagi seorang Anies untuk menang di Pilkada DKI gitu. Makanya kemudian peran seorang Rizik ini sangat krusial. Dan ketika Rizik pulang dari Arab Saudi, langsung didatangi atau ditemui seorang Anies Baswedan. Nah tapi kemarin, untuk nikahan anaknya Anies, ini Habib Rizik gak ada. Dan kalau kita ingat-ingat gitu ya, setelah Rizik keluar dari penjara secara bersyarat gitu ya, sampai sekarang, sampai hari ini, nggak ada satupun tokoh politik di Indonesia yang mau datang kepada Habib Rizik. Nggak ada. Fadlizon, Prabowo, Anies Baswedan, nggak ada. Semuanya menjauh, mengambil jarak. Padahal dulu ketika Rizik masih di Arab Saudi gitu ya, itu sampai didatangi sama Fadlizon, didatangi sama Prabowo Subianto. Ini sekarang Habib Rizik sudah ada di Petamburan, nggak didatangi sama mereka. Bahkan hanya untuk sekedar ucapan selamat sudah bebas, nggak ada sama sekali. Ini kan kayaknya Habib Rizik udah nggak dianggap gitu. Bahkan sekelas Amin Rais sekalipun sebagai ketua partai umat gitu ya, ini sampai sekarang nggak datang ke Habib Rizik. Dari sini saya akhirnya menyadari atau mencurigai bahwa nampaknya memang Habib Rizik ini sudah tidak diperhitungkan atau panggung politiknya sudah hancur berantakan karena FPI sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia gitu. Padahal kalau kita lihat peran seorang Habib Rizik kepada karir Anies Baswedan, kepada Prabowo Subianto gitu ya, ini kan besar sekali pengaruhnya gitu. Nah ini sekarang ketika Rizik sudah keluar, nggak ada yang mau nengok. Ya karena kalau ketika Rizik masih ada di dalam penjara, lalu kemudian para tokoh-tokoh politik ini nggak mau datang gitu ya, nggak mau jenguk, kita mungkin masih bisa maklum gitu. Mungkin mereka sedang menjaga citra. Ngapain datang ke penjara gitu. Tapi setelah bebas pun nggak ada yang menyambut, bos. Kasihan gitu ya. Karena kalau kita lihat dulu ketika tahun 2017,
peran Rizik ini sangat-sangat kuat sekali gitu. Kemudian dilanjutkan dengan Pilpres 2019. Ini pengaruh Rizik kepada pendukung Prabowo Subianto juga sangat-sangat besar terhadap juga kepada Sandiaga Uno gitu. Tapi sekarang ceritanya nampaknya sudah berbeda. Makanya kemudian Rizik setelah keluar dari penjara, dia nggak mau buru-buru bicara soal capres. Ya karena mungkin sudah dikhianati gitu, merasa nggak dianggap. Karena ketika Prabowo dan Sandiaga Uno masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi gitu ya, ini kan orang-orang FPI, para jamaahnya Rizik itu sakit hati kepada Prabowo gitu ya. Ngapain Prabowo malah mendukung Pak Jokowi? Mereka nggak terima gitu. Ditambah lagi dengan sikap mereka setelah masuk ke dalam pemerintahan, kayaknya jadi nggak peduli sama sekali kepada Rizik dan kawan-kawan gitu. Ya itulah buktinya ketika Rizik dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Nggak ada bantuan sama sekali. Nggak ada bantuan hukum, nggak ditengok. Udah keluar juga nggak diucapin selamat. Kasihan gitu. Makanya kemudian kalau kita lihat berita beberapa waktu yang lalu ketika Rizik baru keluar dari penjara secara bersyarat, dia langsung mengatakan bahwa saya bebas bersyarat tanpa bantuan politik atau tanpa bantuan dari partai manapun. Waktu itu saya berpikir gitu, apa maksud Rizik menyatakan itu? Kita semua kan udah tahu. Memang waktunya aja udah pas untuk dia bebas bersyarat gitu. Tapi setelah hari ini Rizik gak diundang ke nikahan anak Anies Baswedan, saya akhirnya jadi merenung dan mengerti gitu. Nampaknya Rizik ingin memberikan penegasan kepada seluruh pendukungnya bahwa nggak ada politisi di Indonesia yang mendukung dia, yang memberikan bantuan atau memberikan support, motivasi ketika Rizik ada di dalam penjara. Makanya kemudian dia bilang bahwa ini saya bebas murni karena memang aturannya aja. Karena syarat administrasi sudah dipenuhi. Itu nampaknya Rizik itu sakit hati sekali sama Prabowo dan Sandiaga gitu ya. Lebih sakit hati lagi ternyata sebagian orang-orang FPI itu masih ada yang percaya kepada Prabowo dan Sandiaga. Jadi ya kalau sampai di sini gitu ya, ketika sampai hari ini kita nggak ngelihat Rizik juga mengucapkan selamat kepada pernikahan anak Anies Baswedan atau nggak datang ke acara nikahannya. Gitu ya. Ini nampaknya memang sudah peran seorang Rizik ini sudah selesai gitu. Dan cerita yang lain ketika Rizik dulu ketika menikahkan anaknya gitu ya, itu juga ada ceritanya Anies Baswedan ini diundang sama Habib Rizik. Tapi kemudian Anies gak datang. Udah diundang, gak datang. Malah apa yang dilakukan oleh Anies? Ngezoom. Ngezoom gitu. Harusnya kan datang. Karena Rizik ini berpengaruh besar terhadap karir politik seorang Anies Baswedan. Tapi waktu itu gak datang. Ya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ya memang hubungannya sudah mulai renggang waktu itu gitu ya. Dan mungkin karena Rizik ini sudah ngundang Anies lalu kemudian nggak datang, hari ini kalau misal pun Anies mengundang Rizik, dia juga akan balas dendam. Saya nggak mau datang. Males juga gitu. Karena dulu ketika Rizik nikahin anaknya, Anies nggak datang. Tapi dari sini kita akhirnya bisa melihat bahwa tokoh-tokoh seperti Rizik dan kawan-kawannya itu sudah diambilkan sebuah jarak yang cukup panjang oleh para politisi kita gitu. Karena kalau kita ngelihat para politisi kemarin yang datang di nikahan Anies Baswedan gitu ya, mulai dari ketua partai, tokoh-tokoh, menteri-menteri gitu, itu kan semuanya kayak sebuah level yang nggak akan tersentuh oleh kelompok-kelompok FPI dan Habib Rizik. Sehingga 2024 nanti nampaknya kita entah siapapun yang akan maju gitu ya, entah Anies atau siapapun itu, nampaknya emang nggak akan ada yang memakai jasa Rizik dan kawan-kawan lagi. Karena udah terbukti gitu, terbukti gagal. Ya mungkin sampai di sini banyak orang yang bertanya-tanya, masa iya sih peran Rizik kan sejak tahun 2017, 2019 itu kan
sangat terbukti bisa menarik suara, sangat mampu untuk melakukan mobilisasi massa dan sebagainya. Masa iya cuma gara-gara di penjara dia kemudian jadi nggak ada pengaruhnya lalu kemudian ditinggalkan oleh para politik ini gitu? Apa iya kayak gitu? Kalau kita mau jawab iya dan enggak susah gitu. Makanya kemudian saya coba kasih perbandingannya. Dulu tahun 2009 gitu ya, ketika SBY menjadi presiden, dia ini mendapatkan suara sangat-sangat signifikan, 60% kalau nggak salah gitu kan. Nah tapi 2014 peran seorang SBY yang punya suara mayoritas di Indonesia itu jadi nggak terdengar sama sekali. Sampai-sampai ketika SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat gitu ya, di tahun 2014 dan 2019, Demokrat ini cuma jadi apa? Jadi partai yang nonton aja di luar lapangan gitu ya. Sampai kemudian muncullah istilah partai penyeimbang, padahal emang nggak diajak. Ya karena dia mau masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi nggak mau jadi oposan, dia males. Masa udah pernah berkuasa jadi oposan sih? Ya meskipun sekarang udah jadi oposan. Maka jangankan seorang Rizik gitu ya, bahkan SBY sekalipun yang pernah jadi presiden, yang pernah punya suara mayoritas di Indonesia, itu juga gak dianggap di kancah politik nasional, apalagi seorang Rizik gitu. Yang FPI sudah dibubarin, yang dia sudah masuk penjara. Dibandingkan dengan SBY. SBY nggak masuk penjara aja, Demokrat masih ada, nggak dibubarin gitu ya. Tapi nggak punya pengaruh lagi. Nah Rizik lebih parah daripada Pak SBY gitu kan. Makanya kemudian hari ini nampaknya memang para politisi kita sudah mengambil jarak dari kelompok-kelompok Rizik ini dan kawan-kawannya gitu ya. Karena mereka ingin menjaga narasi-narasi yang akan dibangun di tahun 2024 nanti. Karena pada akhirnya kalau yang dibangun hanya politik identitas, politik sara soal agama dan sebagainya, rasanya susah bagi siapapun calonnya untuk memenangkan Pilpres 2024. Bahkan Ganjar sekalipun kalau didukung sama Rizik pasti kalah dia. Pasti kalah gitu. Makanya kemudian kemarin itu di nikahan anak Anies Baswedan nggak diundang lah Habib Rizik ini. Dan ketika Habib Rizik keluar nggak ada juga tokoh-tokoh yang mau ucapin selamat atau datang ke sana. Ya karena kalau datang ke sana malah kejebur. Tambah rusak nanti namanya gitu kan. Ya tapi pada akhirnya dari sini gitu ya, semoga orang-orang FPI, GNPF atau apapun itu namanya, yang kelompok Islamifobia, apalah itu gitu ya. Semoga kalian akhirnya mengaca dan sadar diri bahwa kalian di negeri ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Ya karena kalau seorang Habib Rizik aja udah nggak dianggap, ya apalagi kalian-kalian ini, apalagi yang cuma komentar-komentar maki-maki sama saya. Nggak dipakai kalian. Ya semoga situasi seperti ini dapat kita pertahankan sampai 2024 nanti gitu, agar di Pilpres nanti nggak perlu lagi ada perdebatan atau bahasan soal isu-isu agama dan identitas yang lainnya gitu. Sehingga kita bisa memilih seorang presiden karena visi misinya, karena ide-ide besarnya untuk memajukan Indonesia. Sementara soal urusan agama, sara dan sebagainya kita ketepikan dulu lah. Biarkan itu menjadi urusan pribadi masing-masing orang dengan Tuhannya. Bukan urusan untuk memilih calon presiden. Karena seorang presiden di Indonesia itu harus bisa memimpin seluruh kementerian dan bisa memikirkan nasib masyarakatnya gitu. Bukan memikirkan soal surga neraka. Itu urusan lain. Ya, tapi ya selamatlah kepada Anies Baswedan yang sudah menikahkan anaknya gitu ya. Karena bagaimanapun seberbeda apapun saya dengan seorang Anies gitu, tetap saja pernikahan anaknya ini adalah situasi yang berbeda gitu. Ini bukan event politik gitu ya. Dan ini ya anaknya tidak menanggung dosa dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang Anies gitu ya. Saya ucapkan selamat kepada anak Anies Baswedan, semoga langgeng, semoga sakinah mawaddah warahmah, dan
soal perdebatan-perdebatan di luar sana yang nggak menggunakan bahasa ijab kabulnya nggak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, malah menggunakan bahasa Arab, bagi saya ya biasa aja gitu. Karena dari sekian banyak pernikahan yang pernah saya hadiri, mulai dari agama yang lain, Hindu, Kristen, Islam gitu ya. Ya memang beda-beda setiap agama, dan di agama Islam banyak juga orang-orang yang masih menggunakan ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Saya sendiri ketika dulu menikah juga menggunakan bahasa Arab, dan saya hafal betul, paham artinya, dan itu biasa aja gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.